Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Banyak teman-teman yang bertanya ya mengenai PMI di Taiwan. Kak, kerjanya apa saja sih? Kok betah sih lama di Taiwan? Oke, ini pertanyaan teman-teman, aku mau jawab ya. Kerjanya apa aja sih di Taiwan? Kalau kerja yang diizinkan ke Taiwan itu ya jaga lansia, kerja di pabrik, sekarang udah bisa kerja di perhotelan, kerja di konstruksi kalau cowok, kerja di uh, perkebunan itu kalau cowok ya. Kalau cewek ya mayoritas ya jaga lansia, jaga anak lebih jarang ya ada tapi lebih jarang. Dan di pabrik ya, saya dulu pertama-tama ya kerjanya di pabrik, lama-lama pulang balik lagi ke pabrik, karena mayoritas yang dicari sama orang Taiwan, bos Taiwan itu yang masih muda-muda ya, dan karena kita umurnya sudah lansia jadi kita memilih kerjanya jaga lansia saja. Gimana sih, enak mana sih kerjanya jaga lansia sama di pabrik? Ya namanya kerja ya ada enaknya ada enggaknya, pokoknya ada min plusnya ya teman-teman. Jadi jangan memilih katanya enak kerja di pabrik ya. Iya emang kalau di pabrik kerja 8 jam, lebih dari 8 jam itu sudah dihitung lembur. Kalau di lansia lemburnya cuma hari minggu tuh sebenarnya libur ya, tapi kalau kita nggak libur itu akan diganti gaji, ditambah uang gaji ya. Jadi itu yang dinamakan termasuk lembur di jaga lansia. Kalau di pabrik tanggal merah, Sabtu Minggu itu terhitung libur. Kalau nggak libur berarti itu terhitung lembur. Dan satu hari kerjanya cuma 8 jam misalkan. Apa ini? Misalkan jam 8 kita kerja ya. Hitung aja. Ada satu ini nyamuk kecil-kecil ya, binatang apa ya. Ganggu aja nih. Ini ya. Misalkan mulainya jam 8 ya. 8 itu hitungannya kan 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam. 4 itu udah 8 jam. Jadi pulangnya tuh kalau jam 8 tuh kebanyakan tuh pulangnya jam 5. Yang untuk yang 1 jam untuk istirahat buat siang itu 1 jamnya. Jadi hitungannya tetap 8 jam. Nanti kalau lebih dari 8 jam itu sudah dihitung lembur. Misalkan kita lemburnya 2 jam ya per hari ya, 12. 2 jam per hari dikali 1 minggu, yaitu nanti kita hitungannya kalau misalkan 3 jam per hari ya hitungnya lemburnya ya tambah 3 jam sama 8 jam tadi ya. Disitulah selisihnya, bedanya gajinya. Kalau di jaga lansia ya 24 jam itu tetap aja kita gajinya sama ya, di situ bedanya. Terus ada lagi bedanya ya, kalau di lansia itu kita makan kan udah ikut bos ya, tidur ikut bos, jadi nggak dipotong mes, nggak dipotong uang makan. Kalau di pabrik kita ada bayar mes ya, nggak pasti. Kalau banyak baik mungkin dikasih fasilitas mesnya sendiri, tapi saya dulu mesnya bayar sendiri. Terus kalau di pabrik makannya kalau nggak lembur itu cuman dikasih siang aja ya, otomatis kita pagi sama malam itu kita cari makan sendiri kan ya, disitulah borosnya. Dan kalau malamnya lembur itu biasanya dikasih makan, kalau nggak dikasih makan nanti diganti uang makan. Nah bedanya di sini. Kalau mengenai gaji ya tentu banyak pabrik ya gajinya ya, tapi ya dihitung-hitung lagi sama aja karena kita udah bersih ya di gaji di jaga lansia berapa itu udah bersih, nggak kayak yang di pabrik. Yang di pabrik kita sudah bayar mes, nanti makan cari sendiri juga. Di situ makan lebih boros daripada jajan kita. Nah
Kalau kalau mengenai kebebasan, ya tentu dong di pabrik bebas. Kita misalkan hari libur ya, hari Sabtu Minggu, nggak usah panik, oh kita bangun jam berapa ya, tetap aja bangun jam berapa ya, terserah. Kalau di pabrik itu bangun kita terserah, mau tidur seharian, mau berapa jam, mau kemana, kan nggak ada bosnya ya, maksudnya tuh nggak ada tekanan gitu. Enaknya di situ, kalau di pabrik itu nggak ada tekanan ya, kerjanya udah pulang ya udah pulang, di mes kita terserah mau tidur, mau keluar, mau ngapain. Nah bedanya di sinilah kebebasan yo, bukannya cari kebebasan sih, intinya bebas itu kita nggak mikirin mau tidur ada bos nggak enak kalau di lansia kan gitu ya. Kita harus bangun jam sekian, kalau belum bangun kita kan perasaan sendiri. Nah di situ ya bebasnya ini, ketenangan itu, tenang kerja di pabrik ya. Kalau sudah terbiasa, tapi ya seperti saya sudah terbiasa ya kerja di lansia ya, santai-santai aja, waktu santai-santai, waktu libur-libur, waktu di kerja ya kerja seperti ini ya. Kalau ini pasiennya nggak rewel ya santai, lihat TV, pasien tidur, ikut tidur sendiri, bukannya ikut tidur bareng. Canda-canda guys ya, kita bisa membagi waktu lah, pokoknya tahu-tahu sendiri aja. Misalkan kita ada waktu luang ya bersih-bersih, nggak harus tiap hari bersih-bersih. Mana yang kita kelihatan dilap-lap aja, udah selesai ya udah kita nongkrong mainan HP atau apa ya, terserah kita. Tapi ya nasib-nasiban guys teman-teman, kalau kadang bosnya di rumah terus bikin sebel ya. Rumahnya kecil tapi bosnya di rumah terus, mau teleponan susah, nggak enak lah. Bukan susah ya, bukan dilarang, kita perasaan sendiri ya, masa kita mainan HP aja. Terus tempatnya kecil, mau teleponan kedengaran, jadi teleponan kadang bisik-bisik. Kalau tinggal yang di apartemen itu, saya pernah tinggal di apartemen, tempatnya kecil, mau telepon aja bisik-bisik, lari ke dapur kedengaran, lari ke kamar mandi bisik-bisik kedengaran. Wah ini susah banget ya, kita tuh cuma main chatting aja. Kasihan ya. Enaknya kalau di tempat yang luas itu emang ya capek ya, kadang capeknya bersih-bersih ya, beda di situ. Tapi kalau kita tinggal sendiri, walaupun di apartemen itu santai ya, tinggal sendiri sama pasien, maksudnya nggak campur banyak orang, banyak keluarganya. Kalau dapat yang banyak keluarganya tuh merepotkan, capeknya di sini. Malam masih jaga pasien, siang masih bantuin mereka, wah capek. Sebenarnya kita tuh job kita jaga lansia ya, ini jaga lansia, nggak usah bantu-bantu apa. Misalkan ngasih makan lansia ya kita yang masakin. Kalau ada keluarga lain tuh sebenarnya itu bukan kewajiban kita kerjanya. Tapi kebanyakan orang sini nggak paham ya, dikirain kita dia tuh udah ambil orang Indo lah, semuanya disuruh ngerjain. Itu salah sebenarnya ya, itu nggak seharusnya. Kita jaga lansia ya, jaga lansia itu sebenarnya tanggung jawab kita. Kalau yang lain-lain ya sekedar bantu-bantu, itu nggak masalah. Yang penting jangan dikerjakan di luar job kita lah. Bersih-bersih tempat saudara atau bersih-bersih di tempat rumah lain, itu sudah menyalahi ya. Jadi kita pandai-pandainya sendiri membagi waktu buat istirahat. Barusan terganggu, ada telepon masuk. Oke, kita lanjut sebentar lagi, kita udahan dulu ya teman-teman. Ya begitulah, sekiranya teman yang bertanya kerjanya apa dan bagaimana kok betah ya, betahnya karena keadaan guys, bukan kita betah-betah karena keadaan ya. Kita masih pengen kerja mencari uang ya, disitulah betahnya. Terima kasih ya yang sudah bertanya, saya sudah menjawab di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat, lancar, sukses selalu, amin ya rabbal